Sangat disayangkan Mick Schumacher tidak mendapatkan kursi untuk musim depan. Karena itu, untuk pertama kalinya sejak 1990, kita nggak akan memiliki nama Schumacher atau Vettel di grid F1. Walaupun yang lebih disayangkan lagi adalah sebenarnya Mick ini nggak diberikan waktu yang cukup untuk berkembang. Yes, dia punya momen-momen yang harusnya nggak terjadi. Yes, tweet Haas terjun semua karena dia crash terus. Tapi ini baru 2 musim, dan dia menunjukkan perkembangan seiring berjalannya 2022. Tapi ya berbagai macam bad luck dan strategi ngawur dari Haas, membuatnya nggak bisa meraih poin lagi setelah Austrian Grand Prix, di mana dia menunjukkan kalau mobilnya solid, dia juga bisa membawa hasil yang baik. Akhirnya dia nggak dapat seat untuk 2023 karena kursi Haas akan diambil alih oleh pembalap yang sangat solid pada masanya, Nico Hülkenberg. Saking solidnya, podium pun nggak dapet. JK. Tapi heran loh gue, kenapa ya di tahun ini nih, seorang pembalap tuh bakal menggantikan pembalap yang negaranya itu sama kayak dia. Contohnya kayak Oscar Pasutri gantiin Danny Everleaf Ricardo. Dan ini, Nico Hülkenberg gantiin Micky Schumacher ya kan? Kayaknya Australia sama Jerman nih musuh civil war ya. Contoh lah Prancis tuh kan, bukannya duel untuk kursi di Alpine, tapi mereka taruhlah 2 pembalap Prancis mereka di sana. Oh, kalau itu mah emang beda nanti bang. Beda gimana tuh? Mereka nanti civil war-nya ya pasti track lah. Oh iya juga ya, bener. Aku jadi bahas itu sih. Yuk balik ke topik. Nah sekarang, gue mau bahas apa yang Mick Schumacher perlu lakukan untuk kembali ke F1 di 2024. Nah, meskipun nggak dapat seat untuk 2023, setidaknya dia dapat pekerjaan jadi reserve driver Mercedes. Tim yang sama pas bapaknya dulu balapan dalam stint keduanya di F1, yang dimana dia pensiun juga untuk kedua kalinya setelah 3 musim. Gua yakin beberapa karyawan Mercedes saat ini, ada yang beberapa tuh pasti udah pernah bekerja saat Michael masih di sana. Sekarang mereka akan bekerja dengan anaknya. Ini berarti Mick juga akan putus dengan Ferrari. Ya gimana ya guys ya? Sebenarnya emang udah mimpi semua fans F1 sih, gue yakin banget untuk melihat nama Schumacher kembali balapan di pakaian dan mobil merah yaitu kuda poni, maksudnya kuda jingkrak yaitu Ferrari. Cuman kalau misalnya Mick masih di sana, ya karirnya nggak akan kemana-mana. Ferrari udah pasti akan mempertahankan Saipul dan Kartono sampai setidaknya 2024. Dan itu juga bisa lebih lama lagi tergantung situasinya. Tentu aja, Mick udah pasti di situasi kayak gini, nggak akan dapat kesempatan untuk naik kasta ke Ferrari. Ditambah performa yang angin-anginan di Haas juga nggak ngebantu, dan ya lingkungan Ferrari itu ya begitu. Ini gue jujur ya, harusnya Mick saat itu ke Alfa Romeo, bukan Haas di 2021 itu ya, pas dia debut di F1. Tapi saat itu Alfa memang masih demen sama Kimi Gio, jadinya Haas adalah opsi terakhir. Dan ya tahu sendiri Haas tuh kayak gimana di 2021. 2022 musim dimana terjadi regulasi baru dan Haas mampu berkembang, tapi regulasi baru berarti mulai dari nol lagi. Dan Mick, ya kalau kalian udah pantau dari zaman junior, emang butuh setidaknya 1,5 tahun untuk nyaman sama mobilnya. Di F1 sayangnya ada tim yang mau ngasih lo waktu dan ada juga yang enggak. Tapi sebenarnya ya, kalau Mick hanya sebatas pelan mah nggak masalah. Tapi ini udah mobil sebenarnya solid, rekan timnya kayak Mick juga solid, dia malah solid dalam crash. Habis kan nih uang Haas dan hanya bisa upgrade sekali. Itu pun bukannya upgrade, tapi malah downgrade. Jadi gue ada sedikit rasa, ya memahami lah Jin, Gunther, dan kawan-kawan untuk ngeluarin dia di 2023. Walaupun gue juga ngerasa kalau itu terlalu awal. Tapi itu yang terjadi, dan sayangnya Mick ini juga mulai nyaman sama mobilnya di saat yang salah. Saat mobilnya bagus, dia masih hobi crash. Pasti udah bagus, ya di beberapa balapan aja sih. Habis itu mobilnya ya malah ketinggalan development kan, sama tim lain. Ditambah Haasnya emang tim yang rada keras dan kadang tuh toxic juga di beberapa saat ya. Jadinya emang bukan lingkungan yang cocok untuk Mick menurut gua. Nah, sekarang dia berada di Mercedes. Bukan pembalap utama sih, tapi adalah reserve driver. Tim tersukses di era hybrid ini dengan menjuarai konstruktor 8 kali berturut-turut dari 2014 sampai 2021. Walaupun 2022 bukan merupakan musim yang diharapkan oleh mereka, tapi DNA juara tersebut tetap melekat di tim itu. Toto Wolff selalu muji Mick kalau dia tuh adalah pembalap yang bertalenta, dan dia pun setuju kalau Mick tuh harusnya tetap di F1 gitu kan, dan diberi sedikit waktu. Nah, role dia sebagai reserve driver ialah ngebantu tim develop mobil mereka dan siap balapan nih.
seandainya Rusli atau Sir Lewis ya amit-amit nanti tuh nggak bisa balapan. Intinya, role dia sama lah kayak Danny Ric di Red Bull, dan sama juga kayak Albon pas di Red Bull 2021. Nah, ngomong-ngomong soal Albon nih ya, itulah yang gue harapin akan terjadi juga ke Mick nantinya. Dimana setelah musimnya berat, terkick, gap year, namun jadi reserve driver, balik lagi setelah gap year, terus membuktikan kalau dia tuh masih layak di F1. Nah, Mick tuh juga bisa kayak gitu. Dia bisa belajar dulu untuk 2023 sambil ngebantu tim Mercedes ini kembali juara. Dan yang pasti, belajar dari Rusty dan Sir Lewis. Lumayan lah ya, kan dapat ilmu dari Jordan 7 kali dan pembalap dengan potensial besar gitu. Dan gue yakin, Mercedes ini juga pasti mampu mengajari dia hal-hal yang nggak diajari saat dia masih di Akademi Ferrari. Misalnya kayak strategi yang bener kayak gimana, cara biar nggak crash terus tuh gimana, dan yang pasti cara bahagia tuh kayak gimana. Bedah, kalau udah bahas Ferrari tuh emang susah tuh nggak ngeros ya guys ya. Karena kalau kalian lihat pembalap Ferrari nih ya, kayak stres sama banyak pikiran gitu. Jadinya ya rada kesian juga. Makanya lah Ferrari, tolonglah bikin pembalap kalian tuh happy. Dan jangan stres gitu. Jadi dia bisa relax dulu lah, nggak terlalu mikirin beban. Jadinya dia bisa kembali fresh di 2024 si Mick Schumacher. Nah, tapi apakah bekerja jadi reserve driver Mercedes aja untuk 2023 tuh udah cukup untuk buat dia siap kembali ke F1 di 2024? Menurut gua, sedikit belum. Karena sama kayak Albon, dia tuh harus balapan di ajang lain kayak di TM, World Endurance Championship, mungkin biar bisa reunian sama Sean Gellel ya kan? Yaitu IndyCar atau kalau mau ke FI dah. Yang penting, balapanlah 2023. Biar kalau seandainya balik nih ke F1 2024, dia tuh nggak karatan dan udah siap untuk buktikan kalau dia tuh layak ke F1. Jadi, gue harap dia tuh juga balapan di ajang lain. Untuk role reserve driver, ya gue yakin dia akan turun di beberapa FP1 dan ini juga bagus. Lumayan lah untuk ngebuat feel mengendarai mobil F1 itu nggak hilang. Udah gitu, bisa nyetir mobil Mercedes juga yang kenceng nih misalnya 2023, juga bisa menjadi sebuah keuntungan buat dia. Jadi, 2023 adalah tahun dimana Mick Schumacher tuh refreshing, belajar, ngebantu dalam development, dan memastikan bahwa dia tuh nggak karatan nanti kalau misal comeback ke F1. Nah, ngomong-ngomong soal comeback, kira-kira dia bakal kemana di 2024? Dengan rumor Audi, bisa aja dia ke Sauber di 2024, yang dimana tim tersebut udah nggak partner lagi sama Alfa Romeo di tahun itu. Atau dia bisa aja pindah ke tim bermesin Mercedes kayak Williams mungkin, Aston Martin atau McLaren mungkin kan. Mungkin Williams bisa aja kalau Albon atau Sarden keluar, atau Aston Martin kalau Nando tiba-tiba pensiun, atau bahkan bisa aja langsung naik ke Mercedes seandainya Sir Lewis pensiun. Semua peluang itu masih terbuka, dan kalau Mick impress Mercedes dalam development dan mungkin balapan di ajang lain, dan bagus juga di sana, bisa aja 2024 kita akan kembali melihat Mick Schumacher di F1. Sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Akankah kita lihat Mick Schumacher kembali 2024? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.